Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari ini, di bulan suci Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan kewajiban kita saum Ramadan secara penuh. Hadirin rahimakumullah. Salah satu kewajiban kita sebagai sama muslim adalah saling mengingatkan dalam ketakwaan, kebenaran dan kesabaran. Oleh karena itu, alhamdulillah, izinkan saya untuk membahas tentang apakah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup ataukah sekedar bacaan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab suci yang paling sering kita baca. Namun pertanyaan penting bagi diri kita masing-masing adalah, apakah Al-Quran telah menjadi benar-benar pedoman hidup bagi kita, atau hanya sekedar bacaan yang kita baca setiap hari, kita ingat-ingat, kita lantunkan? Ya. Nah, terkait dengan hal ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan tujuan utama dari Al-Quran, yang beliau wahyukan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua. Jadi surat kedua, urutannya surat kedua, ayat kedua, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, wallahu a'lam bishawab. Zalikal kitab. Inilah kitab. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya terkait dengan isinya, terkait makna yang dikandungnya, terkait berbagai macam persoalan yang dia bahas. Ya. Dan dia adalah hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Surat ini atau ayat ini diturunkan itu ketika Rasulullah SAW hijrah. Jadi pada tahun pertama hijrah. Menggambarkan tentang fungsi dari Al-Quran. Jadi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini tegas bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi analoginya seperti kompas dalam kehidupan kita. Dia mengatur akidah, mengarahkan akhlak, mengatur ibadah dan muamalah. Dan ini akan berbahaya jika kemudian Al-Quran hanya dibaca. Sebagaimana kemudian dalam Quran surat Al-Furqan ayat 30. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengadukan kondisi umatnya di akhir zaman, maka waqala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Ya. Meninggalkan Al-Quran tidak hanya berarti tidak membaca. Jadi apa yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW bukan hanya tidak berarti tidak membaca, tetapi juga tidak memahami maknanya, tidak mengamalkan isinya, tidak menjadikannya rujukan dalam kehidupan. Ya. Sehingga Nabi SAW bersabda, mengingatkan kita akan hal ini, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim, wal Quran hujjatun laka au alaika. Ya. Al-Quran itu bisa menjadi hujah bagimu atau hujah atasmu. Ya. Hujah bagimu artinya dia bisa menyelamatkan kita. Jika apa? Jika Al-Quran diamalkan. Sementara hujah atasmu itu akan menuntut kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika dia diabaikan? Na'udzubillah min dzalik. Artinya Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kita jangan sampai berhenti dari membacanya, tetapi juga harus dilanjutkan, menjadikannya sebagai pedoman hidup yang terwujud dalam amal kita di dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, apa ciri orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba
Yatlunahu haqqa tilawati, yaitu orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Dan para ulama menafsirkan haqqa tilawati sebagai dipahami, dibaca, dipahami dan diamalkan. Dan dengannya maka Al-Quran telah difungsikan sebagaimana fungsinya tadi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga sebagai penutup Rasulullah SAW bersabda, ya, Innallaha yarfa'u bihazal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Yang artinya sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan kaum yang lain dengannya. Ya, tentu saja ya, dengan Al-Quran bukan hanya dengan membaca berarti. Dan merendah kaum yang bukan hanya dengan membaca, tapi juga membaca, memahami, sehingga dapat mengamalkan sesuai dengan pemahaman yang benar, ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah Al-Quran yang saat ini kita baca selama bulan Ramadan sudah menjadi pedoman hidup kita? Atau kita hanya mengejar sekedar bacaan yang berpahala? Ya. Ataukah kita mencoba juga menjadikan pedoman dalam berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan? Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk ahlul Quran. Bukan hanya pembacanya, tetapi juga pengamalnya. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'u qulubana wa nuru suduruna. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran, ya, cahaya di dalam hati-hati kami yang menerangi jalan hidup kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi fisabilillah wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.